Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas program audit dalam mata kuliah auditing 2 pada PT Merck Tbk. Yang pertama itu ada gambaran umum sejarah KAP. Perusahaan ini memakai KAP Sidarta Wijaya dan Rekan. KAP Sidarta Wijaya dan Rekan itu merupakan kantor akuntan publik Indonesia yang berlokasi di Wisma KBI, lantai 33 Jalan Jenderal Sudirman 28, RT 14, RW 1, Bendungan Hilir, Kota Jakarta Pusat. Lebih tepatnya itu di GKBI Koperasi. KAP ini menyediakan layanan profesional di bidang audit, pajak, dan jasa konsultasi bisnis serta manajemen dengan pengalaman selama bertahun-tahun dan kepercayaan tinggi dari para klien. KAP Sidarta ini telah membuktikan kualitas layanannya yang bukan hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga internasional. Hal ini ditunjukkan lewat afiliasi KAP Sidarta Wijaya dan Rekan dengan KPMG internasional dengan nama KPMG Indonesia. KPMG Indonesia telah menjadi salah satu KAP terbesar di tanah air yang memberikan layanan bagi para perusahaan multinasional, joint venture, maupun perusahaan lokal yang beroperasi di berbagai sektor bisnis. Di sini itu ada gambaran umum perusahaan PT Merck Tbk. PT Merck Tbk dahulu dinamakan PT Merck Indonesia Tbk. Didirikan 14 Oktober 1970 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Kantor pusat Merck berlokasi di Jalan Simatupang nomor 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Merck antara lain itu Merck Holding Jerman 73,99% dan Emedia Export Company Jerman 12,66%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Merck adalah bergerak dalam bidang industri, perdagangan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyewaan kantor atau properti dan layanan yang terkait dengan kegiatan usaha. Kegiatan utama Merck saat ini adalah memasarkan produk-produk obat tanpa resep dan obat kesehatan, produk terapi yang berhubungan dengan kesuburan, diabetes, terus neurologis dan kardiologis, serta menawarkan berbagai instrumen kimia dan produk kimia yang mutakhir untuk bioriset, bioproduksi, dan segmen-segmen terkait. Merek utama yang dipasarkan Merck adalah Sangobion dan Neurobion. Di sini itu ada struktur organisasi PT Merck. Terus PT Merck Tbk itu bergerak di bidang farmasi dan kimia di Indonesia pada saat ini. Di sini itu ada pemegang saham perusahaan PT Merck Tbk. Dewan direksinya itu Presiden Direktur Martin Vilner, Direktur Evelyn, Bambang Nur Cahyo, Holger Gwenzel, dan Aryo Aritrikso. Definisi auditing menurut Alvin Ahrens dan kawan-kawan, auditing adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Di sini ada bukti audit. Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Terdapat 8 jenis bukti audit, yaitu yang pertama pemeriksaan fisik, yang kedua konfirmasi, yang ketiga infeksi, yang keempat prosedur analitis, yang kelima wawancara dengan klien, yang keenam rekalkulasi, yang ketujuh pelaksanaan ulang, yang kedelapan observasi. Di sini ada prosedur audit. Prosedur audit adalah rincian transaksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Jenis prosedurnya itu yang pertama prosedur pengujian pengendalian, yang kedua prosedur pengujian substantif atas transaksi, yang ketiga prosedur analitis, yang keempat prosedur pengujian substantif atas rincian saldo. Berikutnya itu ada siklus penjualan dan penerimaan kas PT Merck Tbk.
Yang pertama itu mereview jurnal dan file induk untuk melihat transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak audit untuk meng-put dan meng-cross-put jurnal penjualan serta penerimaan kas dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang ketiga, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Yang keempat, mengamati apakah kas di pre-listing dan keberadaan kas yang belum dicatat. Yang kelima, mengamati apakah endorsement yang terbatas digunakan pada penerimaan kas. Yang keenam, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Yang ketujuh, mengamati apakah akuntan membandingkan total file ini dengan akun buku besar. Yang kedelapan, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan clerk pengendali data. Yang kesembilan, memeriksa daftar harta yang ditunjukkan di file induk persediaan untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang sesuai. Yang ke-10, memeriksa urutan dokumen pengiriman. Yang ke-11, menelusuri dokumen pengiriman tertentu ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Yang ke-12, memeriksa urutan faktur penjualan dalam jurnal penjualan. Yang ke-13, menelusuri nomor faktur penjualan tertentu dari jurnal penjualan ke yang pertama, file induk piutang usaha dan menguji jumlah tanggal serta nomor faktur. Yang kedua, salinan faktur penjualan dan mengecek jumlah total yang dicatat dalam jurnal, tanggal, nama pelanggan, dan klasifikasi akun. Yang ketiga, bill of lading dan menguji nama pelanggan, deskripsi produk, kuantitas, dan tanggal. Yang keempat, salinan pesanan penjualan dan menguji nama pelanggan, deskripsi produk, kuantitas, tanggal, dan indikasi verifikasi internal. Yang kelima, pesanan pelanggan dan menguji nama pelanggan, deskripsi produk, kuantitas, tanggal, dan persetujuan kredit. Yang ke-14, menelusuri penjualan yang tercatat dari jurnal penjualan ke file dokumen pendukung yang meliputi salinan faktur penjualan, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Terus yang ke-15, memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, tanggal, dan verifikasi internal. Yang ke-16, membandingkan pre-listing penerimaan kas dengan salinan slip deposit dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Yang ke-17, memeriksa pre-listing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Yang ke-18, menyiapkan bukti penerimaan kas. Yang ke-19, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari jurnal penerimaan kas ke laporan bank dengan menguji tanggal dan jumlah setoran atau deposito. Yang ke-20, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke ayat jurnal dalam file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Yang ke-21, menelusuri kredit tertentu dari file induk piutang usaha ke jurnal penerimaan kas, menguji tanggal serta jumlahnya. Di sini juga ada prosedur audit, pengujian atas rincian saldo transaksi penjualan dan penerimaan kas PT Merck. Yang pertama itu memperoleh H trial balance, piutang usaha dan menelusuri saldonya ke buku besar umum. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak audit untuk meng-put dan meng-cross-put H trial balance. Yang ketiga, mereview H trial balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. Yang keempat, mereview piutang yang tercantum pada H trial balance, menyangkut piutang dengan pihak terkait. Yang kelima, menanyai manajemen apakah ada pihak terkait piutang jangka panjang yang dimaksudkan dalam neraca saldo. Yang keenam, membahas dengan manajer kredit tentang kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama, memeriksa penerimaan kas selanjutnya dan file kredit atas semua piutang yang berjumlah lebih besar. Yang ketujuh, mengevaluasi apakah penyisian sudah memadai setelah melakukan prosedur audit lainnya menyangkut kolektibilitas atau ketertagihan piutang. Di sini tuh ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan atas transaksi penjualan. Di sini itu tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi penjualan yang dicatat adalah yang benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif atau keterjadian. Pengujian pengendaliannya memeriksa pesanan pelanggan menyangkut bukti persetujuan kredit, memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan clerk pengendalian data, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim untuk pengujian substantif atas transaksinya,
memeriksa urutan faktur penjualan dan file untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menelusuri aib jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksinya itu penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan atau keterjadian. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan proyek pengendalian data. Pengujian substantifnya atas transaksinya itu mereview jurnal dan file induk untuk melihat transaksi, jurnal jumlah yang tidak biasa. Menelusuri aib jurnal penerimaan kas dari jurnal penerimaan kas ke laporan bank dengan menguji tanggal dan jumlah setoran atau deposito. Membuat bukti penerimaan kas. Terus kas yang diterima telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas atau kelengkapan. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan proyek pengendalian data. Pengujian substantifnya atas transaksinya itu membandingkan pre-listing dengan salinan slip deposit. Selanjutnya, penerimaan kas yang dicatat oleh depositor dan dicatat oleh pada yang diterima atau akurasi. Pengujian pengendaliannya itu mengamati apakah akun merekonsiliasi akun bank. Pengujian substantif atas transaksinya itu menyiapkan bukti penerimaan kas. Selanjutnya, penerimaan kas dimasukkan dengan semestinya dalam berkas induk dan dibesarkan dengan besar, terposting dan besar. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan besar umum. Pengujian substantif atas transaksinya itu menelusuri kredit tertentu dari file induk piutang usaha ke jurnal, penerimaan kas, dan menguji tanggal serta jumlah. Penerimaan kas diklasifikasi dengan pantas atau klasifikasi. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa bukti verifikasi internal. Pengujian substantif atas transaksinya itu memeriksa pre-listing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Selanjutnya, penerimaan kas dicatat dalam waktu yang sesuai atau tepat waktu. Pengujian pengendaliannya itu mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Pengujian substantifnya itu, pengujian substantif atas transaksinya itu membandingkan tanggal diperoleh laporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas. Selanjutnya itu ada tujuan audit yang berkaitan untuk rincian saldo siklus penjualan dan penerimaan kas. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldonya itu piutang usaha dalam H trial balance sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar dan sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Prosedur auditnya itu memperoleh H trial balance piutang usaha dan menelusuri saldonya ke buku besar umum. Menggunakan perangkat lunak audit untuk men-put dan meng-cross-put H trial balance piutang usaha dalam neraca saldo sudah akurat atau keakuratan. Mereview neraca saldo piutang usaha menyangkut jumlah piutang yang besar dan tidak biasa. Piutang usaha pada H trial balance telah diklasifikasi dengan benar atau klasifikasi. Prosedur auditnya itu mereview piutang yang tercantum pada H trial balance untuk vessel dan piutang pihak terkait. Selanjutnya, transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan telah dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas. Mereview retur dan pengurangan penjualan yang besar sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menentukan apakah telah dicatat pada periode yang benar. Selanjutnya, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi atau nilai realisasi. Prosedur auditnya itu mengevaluasi apakah penyisian sudah memadai setelah melakukan prosedur audit lainnya menyangkut ketagihan piutang. Selanjutnya, klien memiliki hak atas piutang usaha pada neraca saldo atau hak. Mereview notulen rapat Dewan Direksi menyangkut adanya indikasi piutang usaha yang digadaikan atau difaktorkan. Kesimpulannya, dalam prosedur audit terdapat siklus penjualan dan penerimaan kas, prosedur audit pengujian atas rincian saldo transaksi penjualan dan penerimaan kas, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi penjualan, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas, dan tujuan audit yang berkaitan untuk rincian saldo siklus penjualan dan penerimaan kas pada PT Merck yang telah dicatat dengan benar. Laporan keuangan PT Merck telah dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi dan tidak ada yang melanggar terhadap peraturan dalam laporan keuangannya. Di sini saya lampirkan laporan auditor independen beserta laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2019.
Sepertinya segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.